di jalan kecil doang. Kalau jalan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi amma ba'du. Pak Subhan, sekeluarga dan seluruh jamaah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Agustus, setelah kita Idul Kurban, setelah kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-74 kemarin, yang kemarin berarti juga umur saya bertambah ya. Kan saya lahir 17 Agustus. Iya. 17 Agustus 1967, hari Kamis Legi jam 7 pagi. Ya alhamdulillah. Ya, di tengah-tengah hari berbahagia, hari penuh dengan nikmat. Karena betapapun tantangan kita atau kekurangan kita, tetap nikmat besar yang harus kita ingat, tidak boleh kita lupakan. Nikmat Islam, nikmat hari raya, nikmat hari kemerdekaan. Kita masih punya satu kewajiban besar, tidak kalah besarnya dari kewajiban para pejuang. Ada namanya hari merebut kemerdekaan. Karena dalam agama kita, kemerdekaan itu adalah daruratun min daruriyah insaniyah wa faridatun min faraid ilahiyah. Jadi kemerdekaan itu hak asasi manusia dan kewajiban ilahiyah. Bukan hanya hak. Jadi hak primer setiap manusia itu merdeka. Dan kewajiban setiap kita, setiap bangsa itu merdeka. Artinya kalau kita menjajah, kita berdosa. Kalau kita dijajah dan rela diam saja, ya berdosa. Jadi dalam Islam, kemerdekaan itu bukan hanya hak, tapi juga kewajiban. Makanya dasar bernegara bangsa Indonesia itu sudah luar biasa. Ya, menunjukkan para pendiri bangsa ini punya wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan yang cukup. Kalau itu dilaksanakan, Masya Allah. Misalnya kaitannya dengan ini adalah oleh karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Itu sebagai di pembukaan undang-undang itu luar biasa bagusnya, itu amanah sebenarnya. Cuma sayang amanah ini kurang. Ya, kurang karena apa? Kurang itu mesti karena kekurangan, karena kelemahan, keteledoran generasi kita. Jangankan memikirkan kemerdekaan Palestina misalnya, bangsa orang lain dianggap bangsa Arab itu. Wong kemerdekaan kita sendiri aja banyak yang nggak peduli. Kemerdekaan kita banyak yang tidak peduli. Jangankan kita nolong tanah Palestina yang dijajah Yahudi. Lalu di Indonesia saja ada pejabat bilang, negeri kita ini, tanah kita ini disebut daerahnya sana sebagai tanah Israel kedua. Ya bingung kita mengatasinya. Mengapa bingung? Ya berarti tantangannya besar, kita jadi kecil gitu. Karena kalau salah penanganan bisa referendum. Itu apa? Itu artinya ya kita harus paham kondisi saat ini. Oleh karena itulah kewajiban kita kayaknya selama ini terkait kewajiban kan ada 3 terkait kemerdekaan. Yaitu perjuangan merebut kemerdekaan, kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang itu berakhir tahun 50 itu. Lalu perjuangan mengisi kemerdekaan.
Kayaknya sekarang bukan hanya mengisi kemerdekaan, harus ya, mempertahankan kemerdekaan gitu. Ya, karena kalau terus ada wilayah Timur Timur lepas, Papua lepas misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Itu kan berarti ya bukan harga mati, kan harga hidup. Hah? Harga? Ya harga hidup bisa ditawar kan, itu bisa dinego. Nah walhasil kondisi kita begitu. Kondisi kita ini banyak prihatin lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi betul-betul kita prihatin, di satu sisi bersyukur karena diberi merdeka oleh Allah, tapi di sisi lain ya prihatin karena kemerdekaan ini bisa tidak generasi kita mempertahankan begitu. Tantangannya besar. Sudah pernah kita terangkan di sini, terlalu indah, terlalu cantik, terlalu kaya Indonesia ini untuk dibiarkan. Begitu bangsa lain ya. Jadi kita sebagai tuan rumah, bangsa yang masih muda, bangsa Indonesia kan baru lahir, yang nggak sampai 100 tahun. Sebelumnya kan tidak ada namanya bangsa Indonesia. Makanya bisa nggak kita mempertahankan? Dari situ kita tidak boleh diadu domba. Dan politik mengadu domba Indonesia untuk melemahkan Indonesia, mengadu domba umat Islam untuk melemahkan Indonesia demi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kapitalisme Barat dan Timur. Ya, ini memang menjadi PR besar bersama kita ya. PR kita yang bersama, butuh ilmu, butuh persatuan, butuh doa dan selalu mendekat kepada Allah karena yang memberi kemenangan itu Allah. Ngotot seperti apa kita kalau kita berpaling dari Allah ya nggak ditolong sama Allah. Wong dulu berhasilnya kemerdekaan karena berkat rahmat Allah. Maka juga tidak bisa dipertahankan tanpa rahmat Allah. Nah itulah salah satunya kita mengaji. Maka di saat orang-orang memperingati kemerdekaan, merayakan kemerdekaan, ya bergembira mengingat kemerdekaan, ada yang dengan gerak jalan, ada yang dengan lomba-lomba, ada yang dengan ngaji seperti ini, ngaji tauhid, pondasi berbangsa bernegara. Ya kita tidak kalah bagusnya dari yang gerak jalan. Justru kita telah memilih satu acara yang memang mungkin kurang populer ya. Satu acara memperingati kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan kok ngaji misalnya ya, kan kurang populer gitu ya. Ya nggak apa-apa kita populerkan gitu. Ya ini kita bersyukur pada Allah, kita ngambil satu acara yang luar biasa manfaatnya untuk di dunia, untuk berbangsa, untuk di akhirat gitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua dan memberi pemahaman yang benar tentang hidayah, tentang Islam, khususnya tentang konsep iman dan kafir yang langsung sudah diumumkan kemarin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Tema konsep iman dan kufur, konsep tauhid dan syirik yang akan saya sampaikan ini pernah saya sampaikan di hadapan 4 mahasiswa filsafat teologi Widya Sasana dalam rangka penelitiannya tentang tema kafir di Pondok Al-Um. Jadi ada 4 mahasiswa Katolik, mahasiswa filsafat teologi itu ngajukan surat resmi ingin belajar konsep kafir menurut Islam itu apa gitu. Ya supaya kita ini nggak kalah ambek wong kafir ya gelem ngaji kan ya.
Orang kafir aja mau ngaji konsep kafir itu apa dalam Islam. Mosok ini orang Islam nggak gelem gitu. Ini terjadi 5 Maret 2019 yang lalu. Hasilnya saya belum tahu adakah di antara 4 itu yang masuk Islam. Ya mudah-mudahan ya. Karena intinya tema itu ya saya ajak masuk Islam. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kita mulai dari surat Maryam. Ayat 36 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lesan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam, wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah itu Rabbi Tuhanku, wa rabbakum dan Tuhanmu. Jadi Allah itu Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Khalqan wa tadbiran, baik penciptaannya atau pengaturannya. Allah yang mencipta, Allah pula yang mengatur. Maka Allah adalah Rabbul Alamin. Dan Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, karena Allah adalah Rabbuna wa Rabbukum ajma'in, maka fa'buduh, sembahlah Allah saja. Jadi dalam konsep tauhid Islam, pintu bertauhid kepada Allah itu adalah pintu tauhid rububiyah. Mengakui dulu, kenal Allah itu Rabb, Allah itu Khalik, Allah pencipta. Lalu Allah mudabbir, yang ngatur, yang jalankan semua ini, yang menentukan nasib. Nah kalau Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang ngatur, yang menentukan segala nasib, menang kalah itu takdir Allah, Allah yang memberi. Hidup mati Allah yang memberi. Maka tidak ada alasan satu untuk kufur. Tidak ada alasan untuk kufur. Kenapa kufur? Wong Allah adalah Rabb. Kufur itu kan orang ya karena jahil atau karena sombong. Ya. Tidak ada alasan yang benar untuk kufur. Wajib tunduk, wajib percaya kepada Allah. Yang kedua, tidak ada alasan untuk syirik. Lawang Allah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur. Loh kok mengimani Allah dan selain Allah itu kan tidak ketemu dengan mukaddimahnya. Mukaddimahnya kan Allah Rabbul Alamin. Berarti nggak percaya orang musyrik itu dengan Rabbul Alamin. Ya, karena nggak masuk akal gitu. Jadi fa'buduh, maka sembahlah. Oleh karena itulah pintu bertauhid rububiyah. Setelah itu uluhiyah. Jadi uluhiyah kelanjutan, iya kelanjutan. Kalau cuma percaya Allah Rabbul Alamin tapi tidak mau sholat, ya salah. Kita mengenal Allah Rabbul Alamin itu gunanya supaya sholat. Dan orang sholat tanpa mengenal Allah Rabbul Alamin yang tidak bisa, paling cuma ikut-ikutan. Jadi munafik. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu juga disampaikan oleh seluruh Nabi dan Rasul, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi begitu, yaitu wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah saja. Jadi setelah meyakini Allah benar, Allah satu, lalu menyembah Allah yang benar, yang satu itu, tanpa yang lain.
Jadi kita tahu yang benar, meyakini yang benar, lalu ikut yang benar kan? Ya itu namanya hadza siratul mustaqim, itulah jalan lurus. Itu jalan lurus. Ini juga diterangkan di dalam, karena waktu itu materinya untuk orang Nasoro, ya kita sampaikan dalam kitab Matius, diterangkan, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sama persis apa yang di surat Maryam ini dengan di Matius ini. Nah, oleh karena itulah ketika Nabi SAW berdakwah kepada iman, berdakwah kepada tauhid, diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab." Karena di dalam Alkitab sudah ada, contohnya di Matius tadi, sudah ada. Maka Nabi tinggal ngajak saja kepada bahan dasarnya, kepada ajaran asalnya. Yang itu fitrah, yang itu logis. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Sama persis ucapan Nabi Muhammad dengan ucapan Nabi Isa. Wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Nah, ini harus tercermin dalam diri kita. Walaupun ternyata belum maksimal kita memerankannya. Qul, katakan Muhammad. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sekaligus diwariskan kepada seluruh umatnya. Harusnya umatnya bisa begini gitu. Maka yang bisa seperti ini menjalankan misi Rasulullah SAW, dia adalah orang hebat gitu. Dia orang hebat. Khususnya di zaman sekarang kita memerlukan pakar-pakar kristolog muslim gitu. Kita sangat memerlukan. Iya, jadi orang-orang yang mengerti tentang ideologi teologi Kristen, yang muslim, yang berjuang untuk Islam. Karena Nabi SAW memerankan itu menjadi imamnya. Qul, kata Muhammad, ya ahlal kitab. Jadi harusnya kita umat Islam itu harusnya bisa mencetak ulama-ulama yang bisa dengan lantang mengatakan ya ahlal kitab gitu. Seperti Zakir Naik. Gitu. Itu memang kebutuhan. Dan itu salah satu jurusan Al-Quran itu. Salah satu prodi yang harus diambil. Jadi dengan lantang dia bisa mengatakan itu. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, ayo kemari. Kemarilah. Menuju kata persatuan. Kalimat persatuan. Nah, ini khususnya kita bangsa Indonesia sekarang sedang membutuhkan persatuan. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kemari. Kemari. Menuju kata persatuan. Kata persamaan. Persamaan antara kami yang muslim dengan kalian yang Kristen. Ada titik temunya. Menuju kalimat sawa. Kepada titik temu. Bainana wa bainakum, antara kita dan kalian. Apa titik temunya ternyata? Tauhid. Iman tauhid. Allah na'budu illallah. Satu, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Mereka kan sudah nyebut Allah. Allahan, Allah tinggal di tafkhim saja kan menjadi Allah. Allah, ringankan Allah gitu. Yang benar kan Allah. Bacaannya, tajwidnya itu kan begitu. Ta'zim, tafkhim, lamul jalalah.
alla na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah loh. Mereka kenal Allah, Yahudi kenal Allah, Nasrani kenal Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, masih satu kesatuan, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Itu kalimat sawa. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Muhammad sama. Samanya di situ. Justru itu malah sekarang dihindari. Mengajak kepada kalimat sawa disebut radikal. Nah, ini bahaya. Ini upaya-upaya yang sangat membahayakan. Bagian daripada ya pendangkalan akidah dan pemurtadan itu. Jadi harusnya dakwah Islam ya seperti Nabi Muhammad. Kalau dakwah kepada Nabi Muhammad persis disebut radikal misalnya. Dan berani misalkan lo ini dakwah Muhammad, walaupun Muhammad radikal, saya hukumi radikal. Kalau begitu kan jelas. Makanya semuanya kan harus jelas, jangan abu-abu. Abu-abu itu bikin berbahaya dalam hal yang dasar seperti ini. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Dan dakwah tauhid itu tidak masuk dalam undang-undang ujaran kebencian itu. Ya. Ini misi Nabi kok ujaran kebencian, berarti kan memposisikan musuhnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad kamu ujaran kebencian jaga ya. Nah, Nabi berdakwah dibilang ujaran kebencian. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu kata sepakat kita sejak awal. Siapa yang tidak sepakat berarti menyimpang. Di sini ada penyimpangan. Ini kan sedang ngurut akidah. Soal lisu akidah ini. Nah, ibarat sendi-sendi kan terkilir. Diurut lagi. Ayo dari mana awalnya? Awalnya kita ini bertauhid. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, siapapun. Nabi-Nabi Allah sebelumnya menyuarakan alla na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'a. Sepakat di situ. Nomor 2, konsekuensinya kalau kita sudah bertauhid, kalau kita mau di dalam konsep pertama ini, ya berarti benar. Berarti masih fitrah, berarti masih orisinil. Kalau tidak, itulah yang menyimpang. Nah, kedua, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan janganlah kita sesama manusia mengangkat, menjadikan sebagian manusia Tuhan bagi manusia yang lain. Min dunillah, selain Allah. Tidak boleh. Itu peraturan. Kalimat sawa, itu kalimat sawa. Itu yang namanya agama Ibrahimiyah, agama Samawiyah itu. Tidak boleh sebagian kita manusia mengangkat sebagian yang lain menjadi Tuhan-Tuhan di samping Allah. Selain Allah. Tidak boleh. Artinya ngangkat Nabi Isa jadi Tuhan tidak boleh. Ngangkat Uzair jadi Nabi, jadi Tuhan ya. Ngangkat Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah tidak boleh. Ngangkat Nabi Uzair ya sebagai Tuhan di samping Allah tidak boleh. Apalagi yang lain. Itu ternyata kalimat sawa. Sekali lagi bukan ujaran kebencian, itu kalimat sawa. Terus, nah tentu saja Nabi SAW berdakwah ini dengan ikhlas, dengan jujur, dengan berani, dengan istiqomah, tanpa ada paksaan. Itu ciri khas dakwah Islam. Tanpa ada paksaan. Dakwah Islam itu dakwah ilmu. Dakwah ilmu mencerahkan, mencerdaskan, menggugah, membimbing, mentarbiyah sampai orang bisa memilih dengan benar. Lalu memilih Islam dengan sukarela atas dasar basiroh, ilmu, atas dasar ridho. Itu yang mukmin berkualitas. Fa'in tawallau, oleh karena itulah, karena tidak ada paksaan,
Yang penting harus didakwakan terang benderang. Fa in tawalau, kalau mereka berpaling tidak mau juga, faqulu, maka nyatakan oleh kalian, hai orang-orang mukmin, hai orang-orang muslim, bukan hanya Nabi Muhammad. Pertamanya kul, kemudian Allah faqulu. Karena ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, untuk seluruh umat Islam. Faqulu, maka nyatakan oleh kalian, ishadu, ya sudah ya, saksikan, bi anna muslimun, kami muslim. Jadi kita muslim itu harus dalam bentuk bangga. Faham, bangga. Itu seharusnya. Kalau belum bisa bangga, mungkin belum faham. Itu masalahnya. Gimana akan bangga, oh nggak faham. Diolok-olok ya memang merasa hina, kan begitu. Diolok-olok apa Islam begini-begini, dia, iya ya, kok ngini awak dewi kan ya. Kita harusnya kan begitu. Ini kita beragama, ukurannya ada. Ukurannya bukan orang. Ukurannya Rasul, Allah, Rasul, Quran, Sunnah, sejarah kita. Harusnya kita faham. Ishadu bi anna muslimin. Ya sudah, saksikan kami muslim. Kami sudah berdakwah, sudah nyampaikan, kami muslim. Sama nggak mau Islam, enggak apa-apa. Enggak ada paksaan. Tapi saksikan kami muslim. Itu bermakna. Nah, yang begini ini tidak merusak Bhinneka Tunggal Ika. Yang merusak itu zalim. Zalim itu yang merusak. Yang merusak Bhinneka Tunggal Ika itu perbuatan zalim. Perbuatan aniaya. Perbuatan mengambil hak orang, mengganggu orang. Apalagi mengganggu negara, menjual negara, mengkhianati negara, ya itu yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau orang berdakwah Islam, agama yang dilindungi oleh Pancasila, oleh Undang-Undang Dasar 45, dengan akhlak yang baik, apalagi mencontoh Rasulullah SAW, itu orang yang membangun. Itu orang yang menyebarkan rahmat ke seluruh dunia. Yang cahaya disebut cahaya, dibilang cahaya, yang gelap dibilang gelap. Ya, kalau dibalak-balik, yang cahaya disebut gelap, yang gelap disebut cahaya, wah ini pembodohan. Ini merusak. Bukan mencerdaskan bangsa, tapi membodohi. Dan tujuan pendidikan tidak akan mungkin tercapai. Kufur disebut iman, iman disebut kufur, tidak mungkin bisa mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berilmu. Tidak bisa, orang dirusak semua. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah, sekarang setelah muqaddimah ayat, kita masuk ke pengertian iman. Apa sih iman? Iman itu secara bahasa adalah tasdiq. Memang secara bahasa tasdiq, membenarkan, mempercayai, membenarkan, meyakini kebenarannya. Diambil dari misalkan firman Allah surat Yusuf ayat 17, "Wa ma anta bimu'minin lana." Nabi Yusuf pernah berkata kepada saudara-saudaranya, "Wa ma anta bimu'minin lana." Kamu tidak akan percaya pada kami. Ya. Afan. Saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayah mereka. Ya. Ini kan ucapan ketika mereka habis membuang Nabi Yusuf ke sumur kan. Cerita-cerita ya, paling abang nggak akan percayalah sama kami kan ya. Wa ma anta bimu'minin lana. Bimu'minin itu bimusaddiqin secara bahasa. Engkau tidak akan percaya, tidak akan membenarkan, tidak akan meyakini kami benar. Ya, paling ayah tidak percaya sama kami, tidak meyakini kami benar. Nah, kalau ini istilah iman dalam istilah agama Islam, konsep iman dalam Islam. Iman itu mencakup jami'ut ta'at. Jami'ut ta'at al-batina wa zahirah. Jadi iman itu adalah ismun.
yashmalu jami'at ta'at al-batina wa zahirah al-wajibah wal mandubah. Iman adalah satu penamaan, satu istilah yang mencakup seluruh ketaatan kepada Allah dan Rasul. Baik ketaatan itu bersifat batinah, batin, hati, wa zahirah maupun yang lahiriah, yang nampak, lesan, tangan, anggota badan. Al-wajibati au al-wajibata wal mandubata, baik dalam ketaatan itu bersifat wajib maupun bersifat anjuran. Bersifat wajib maupun anjuran. Semua bentuk taat, zahir maupun batin, wajib maupun mandub, ya sunnah, itu disebut iman. Berarti dengan kata lain kesimpulannya, wa anna kulla ta'atin mimma amara Allah azza wa jalla bihi mimma jaa bihil anbiya wa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa iman. Maka semua bentuk ketaatan dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang dibawa oleh para nabi dan oleh penutupnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu iman. Sehingga umat-umat terdahulu yang taat kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi mereka, itu disebut mukmin. Jadi iman bukan hanya monopoli kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang umatnya itu taat kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi itu disebut orang mukmin. Sesuai dengan masa berlakunya masing-masing. Maka itulah iman. Maka iman itu mesti dari sini, maka iman itu ada pangkalnya, ada cabangnya. Iman itu ada yang bersifat batin, ada yang bersifat zahir. Iman itu ada yang bersifat keyakinan, ada yang bersifat amalan. Kembali ke yang pertama tadi, Allah itu Rabbi wa Rabbakum fa'buduh. Maka kita meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, pencipta kita, pengatur kita. Itu adalah keyakinan yang bersifat batin. Kemudian fa'budu, maka ibadahlah, sembahlah Allah. Nah, itu sudah berbentuk amal. Apakah amal batin atau amal zahir? Kita baru saja Idul Adha, baru saja ibadah haji bagi yang haji. Di situ semuanya ada unsur ibadah qalbi, batini. Kita yang di sini takbir, baca takbir. Itu ada zahir, lesan bertakbir. Ada batin, hati, ta'zim kepada Allah. Gitu. Ada unsur batin, ada unsur zahir. Ada unsur i'tiqad, ada unsur amal. Begitu pula menyembelih hewan kurban. Zahirnya kita nyembelih kurban, nyebut bismillah, Allahu Akbar. Batinnya kita taat kepada Allah. Kita ngikuti Rasulullah, ngikuti Nabi Ibrahim. Gitu. Itu iman. Seluruh ketaatan yang zahir, yang batin, yang wajib, yang sunnah, itu iman. Dari situ maka iman itu berarti bentuknya banyak amal. Iya, namanya cabang-cabang iman. Iman ada cabangnya. Nah, cabang itu mesti bercabang dari pangkal, mesti ada pangkalnya. Dari pangkal itu kemudian melahirkan pohon iman, cabang iman, buah iman. Nah, kita juga bisa bayangkan, oh berarti orang mukmin itu nggak sama pohonnya. Oh ya nggak sama. Buahnya nggak sama,
cabang-cabangnya nggak sama, artinya nggak sama itu lengkap tidaknya. Ada yang lengkap, ada yang rindang, ada yang gersang. Ya tergantung bagaimana dia tumbuh di mana, dirawat apa tidak kan. Dari sini maka tergambar juga kewajiban kita terus meningkatkan iman. Nanti lawannya sama, kufur, itu juga sama, ada pangkalnya, ada cabangnya, cabang-cabang kufur. Bisa jadi orang mukmin, pangkalnya iman, pokoknya iman, akarnya iman, pohonnya iman, ternyata kemudian ada cabang-cabang kufur. Seperti benalu. Benalu kan bukan bagian dari pohon itu contoh cabang kufur ada pada orang mukmin. Nah, kewajiban kita tentu membersihkan diri dari yang faktor-faktor ini, faktor asing dari pohon iman. Nifak itu asing, kufur itu asing, syirik itu asing. Kemudian ada penyakit dari dalam, karena kita punya nafsu. Hati-hati jangan dikeroposi dari dalam. Tidak nunggu orang lain, pohon iman itu bisa keropos. Kalau kita nggak bisa meredam potensi jahat dari dalam. Tentang iman, para nabi itu membawa agama yang sama. Agama tauhid. Membawa kepada agama yang sama. Itu agama tauhid. Agama yang esensinya tauhid. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff. Ayat 6-9. Bagaimana hubungan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini Isa bin Maryam, Rasul Allah diutus pada kamu, Bani Israel. Diutus kepada kamu, Bani Israel. Tugasnya ada yang kaitannya dengan sebelumnya, ada yang kaitannya dengan kekinian, ada yang kaitannya dengan yang akan datang. Tugasnya musaddiqan lima baina yadayya. Kepada yang telah lalu, karena nyambung terus kan satu sumber. Membenarkan yang sudah dan mengabarkan yang akan datang. Tugas saya membenarkan kitab yang sudah diturunkan sebelum saya, yaitu Taurat. Taurat itu benar loh. Ajaran Nabi, Rasul dari Allah itu, ajaran Musa itu benar. Aku ini pelanjut Musa. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Itu satu. Yang kedua, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku juga mengabarkan kabar gembira nanti setelah aku yang melanjutkan agama ini ada seorang nabi namanya Ahmad. Ini dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi nama Nabi Muhammad itu Ahmad, Muhammad. Itu termasuk nama, penyebutan, gelar. Ya, orang yang terpuji, banyak memuji, dan banyak dipuji. Itu Nabi Muhammad. Banyak memuji Allah, dan banyak dipuji oleh Allah dan oleh manusia. Muhammad, orangnya terpuji, sirahnya terpuji, perjalanan terpuji, semuanya terpuji. Ahmad, Muhammad. Dan kata-kata terpuji itu bisa diterjemahkan ke bahasa apa saja. Ke Injil-Injil terjemahan itu. Karena dia sebagai gelar, bukan sekedar nama. Ya, bukan sekedar nama, tapi menjadi gelar. Artinya sifat Nabi Muhammad itu sama dengan namanya. Dia Ahmad, ya memang orang terbanyak pujiannya. Sampai di akhirat nanti ketika memberi syafaat al-uzma, ya,
Nabi itu memuji-muji Allah dengan mahamid, dengan pujian-pujian yang belum pernah Allah ajarkan kepada Nabi manapun. Itu khusus pujian diajarkan nanti di mahsyar. Yang membacakan Nabi Muhammad, bukan yang lain. Memang Nabi yang banyak memuji dan terpuji. Ya. Falamma ja'ahum bil bayinat. Itu sudah, itu diterangkan oleh Nabi Isa. Dan diterangkan jelas terang benderang. Sampai mereka sangat percaya, lalu orang Yahudi ramai-ramai pergi ke Madinah karena tahu menurut kitab suci dia akan di negeri yang penuh dengan kurma, diapit oleh gunung batu yang hitam. Dicari. Maka mereka nyimpulkan di Madinah. Tinggallah di Madinah dengan harapan supaya dari keturunan Israel inilah yang keluar Nabi. Bukan dia menyongsong supaya nanti saya ikut Nabi. Oh bukan, ambisinya besar orang Israel itu. Supaya Nabi itu dari keluarga kita mendekati, kita ikhtiar ke sana. Karena menurut berita wahyu, Nabi akan muncul di sana. Nggak nyebut Arab. Maka dia berharap dari mereka lah, karena mereka lebih berhak, begitu pikirannya. Mereka lebih berhak. Sehingga orang Arab nggak tahu menau, ya baru tahu dikasih tahu sama mereka. Kalau ada masalah gitu selalu diancam. Awas kalian, hei orang Arab, kalau datang Nabi terakhir yang akan muncul di sini, kami akan menjadi pengikutnya, kalian kami perangi. Karena yang merasa linier kan ahli kitab, dia dapat kitab, punya murid Nabi dulu. Nah, pikirannya kan ketika Nabi datang, dia ngikut, gabung. Cuma sayang, pikirannya bukan soal agama, soal ekonomi, penjajahan, penguasaan. Itu masalah materialis orang Yahudi itu. Ketika datang, falamma ja'ahum bil bayinat. Ketika Nabi yang terakhir Ahmad itu datang dengan membawa bukti-bukti. Dan mereka pun tahu seperti mengetahui anaknya sendiri. Lek sama duwe anak lak roh. Oh ana toy gek bangkeane. Oh ana toy kan ngono. Toy gek gulune. Oh ya gek kene biyen ana belang putih krana ngene. Tahu semua namanya anaknya. Punya ciri apapun cirinya tahu. Dibangsakan oleh Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka kenal betul siapa Muhammad ini, seperti mengenali anaknya. Ini yang diberitakan oleh Taurat dan Injil. Dan subhanallah walaupun sudah dipalsu sampai hari ini, ayat-ayat yang memberitakan tentang Nabi Muhammad yang itu ditutup-tutupi sama pendeta-pendeta dulu itu, sama pastor rohib itu masih ada. Aneh kan? Isinya udah dirombak-rombak, tapi yang membenarkan berita akan adanya Nabi terakhir tetap masih ada. Sehingga masih menjadi hujah atas mereka. Ketika datang, qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan, oh ini adalah sihir yang nyata. Muhammad tukang sihir. Ya karena memang tukang sihir itu kan mengelabui orang, mempengaruhi orang, jahat. Nah itu jadi mereka menuduh Nabi Muhammad seenaknya karena sudah kenapa kok rela begitu? Kok tega begitu? Soalnya penyakit hasud di hatinya itu yang menjadi penghalang. Oh kurang ajar tibane Muhammad itu teko wong Arab, anti Arab. Yahudi anti Arab. Karena mereka mengaku sebagai bangsa terbaik. Nah hasudnya itu yang menjadikan kafir. Maka penyakit hati itu bahaya. Bisa memilih kafir. Bisa memilih syirik. Bisa memilih menjadi pengkhianat. Bisa memilih untuk menjadi pembunuh. Gara-gara penyakit hasad. Walaupun kepada saudaranya sendiri. Gara-gara warisan. Ya, gara-gara warisan penyakit hasad rela membunuh siapapun. Hasad, dosa kibr, sombong, hubbud dunia. Wah itu
Bahaya itu, penyakit besar. Bisa membunuh orang tuanya biar cepat mati, cepat dapat warisan. Karena hubbud dunia. Bisa menjual negara, menjual agama, menjual macam-macam yang bisa dijual. Pokoknya jadi duit. Gitu. Dan itu penyakit akhir zaman. Terbanyak. Setiap ada kasus-kasus pemurtadan, kemurtadan, pengkhianatan. Sama lihat, mesti di situ ada tukar-menukar. Di situ ada uang. Di situ ada transaksi. Makanya kalau sekarang ada KPK ya misalkan yang memburu korupsi ya nggak akan pernah habis mengisi ini akhirin dunia. Ya, selalu ada transaksi. Menjual prinsip dengan sedikit harta. Menjual akidah dengan sedikit harta. Menjual amanah dan sedikit harta. Itu mesti begitu. Nah, itu harus hati-hati kita. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini. Taib. Waman azlamu. Akhirnya Allah mengatakan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Apa ada kata Allah orang yang lebih zalim ketimbang orang yang berbuat dusta atas nama Allah. Ini kan dusta atas nama Allah, ngawur aja, ngatain Muhammad tukang sihir. Ini manusia paling dusta di dunia. Paling zalim di dunia. Wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal sudah diajak masuk Islam. Sudah jelas. Ya terang benderang. Nah sampai kan ada mubahalah. Salah satu peristiwanya. Nabi sudah menerangkan Nabi Isa itu siapa. Dengan terang benderang masih tetap ngotot. Ya sudah ini mubahalah. Kalau berani. Kalau memang aku dusta. Ya aku yang diadab Allah. Tapi kalau kalian yang berdusta, kalian akan dihabisi sama Allah. Enggak berani mereka. Kenapa enggak berani? Karena tahu Muhammad ini Nabi betulan. Jadi bukti itu, Masya Allah, berlapis-lapis. Mereka tahu Muhammad ini Nabi betul. Kata seorang mereka, kalau kalian berani mubahalah sama Muhammad, mampus kalian. Nah terus gimana? Ya jangan mubahalah. Kan yang ngajak Nabi Muhammad. Udah, kita damai saja. Kita rela membayar jizyah. Kita Islam tidak mau karena orang Arab. Ya, mubahalah, jangan mati kita. Nabi sungguhan. Ya, ya sudah, kita bayar jizyah sebagai tanda tunduk gitu kepada Muhammad, tapi aman. Nggak apa-apa kita kehilangan harta. Tapi kita dan anak istri aman kata mereka. Daripada hancur disabdo kan ya, disabdo ambil Muhammad kan ya. Artinya didoakan kepada Allah dengan doa laknat. Terus Allah menyampaikan mereka yang jahat seperti ini yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Nabi Muhammad itu cahaya. Al-Quran itu cahaya, Islam itu cahaya. Loh kok mau dipadamkan sama mulut-mulut mereka, bi'afwahim dengan mulut-mulut mereka. Tidak bisa. Wallahu mutimmu nurih. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Meskipun orang kafir itu tidak suka. Memang menangnya Islam itu jaminan Allah. Jadi orang-orang kafir itu memang akan gigit jari. Ya berkali-kali. Akan sakit hati terus menerus. Soalnya musuhan dengan Allah. Janji Allah pasti terjadi. Bukan hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi juga untuk umatnya. Tapi yang mengikuti beliau. Kalau nggak mengikuti cara beliau, manhaj beliau, akidah beliau, dakwah beliau, ya sulit mendapatkan jaminan kemenangan dari Allah. Terus Allah menyatakan, mendeklarasikan Islam itu apa dan bagaimana. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa hidayah dan membawa agama yang hak.
Jadi tauhid tadi yang kita terangkan la ilaha illallah itu hidayah, itu agama yang hak. Kita umat Islam wajib menerima dengan benar, yakin 100%, lalu semangat mengamalkan, disebut dengan militansi. Umatnya harus militan, memang harus. Kalau nggak militan nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad. Karena keyakinan sejak pertama sudah militan. Dan keyakinan itu wajib membawa revolusi dalam hidupnya. Perubahan. Yang tadinya biasa-biasa masih akrab, toleran dengan syirik, begitu la ilaha illallah tidak bisa. Kalau toleran dengan syirik. Toleran dengan kufur, tidak bisa. Dijual tidak bisa, ditawar tidak bisa, lakum dinukum waliyadin. Itu militan. Lakum dinukum waliyadin. Seperti Nabi militan. Diajak Muhammad, kita kan sama-sama sekampung Muhammad. Dari dulu kan nenek moyang kita bersatu, satu agama, satu budaya. Wis kene Muhammad, kita damai aja lah. Sehari kamu nyembah Tuhanku, sehari kami nyembah Tuhanmu. Kan enak, saling toleransi. Kan itu toleransi model orang kafir Quraisy kan, tawarannya kan begitu. Ya enggak bisa, lakum dinukum waliyadi. Sudah Muhammad, kamu ingin apa sih? Kamu tak kasih ini, ingin wanita, pilih-pilihin sing paling wayu piro sih. Wis sak ombyok pilihin wis kabeh, tak neno. Kepingin lho ya sak ombyok. Oh, diombyoki ta ya. Ya sing akeh, ya sing akeh 1 lur 3 4 5 6, sing ayu kan akeh. Terserah wis gak ono batasan Muhammad, sakarmu milih wong wedok ayu, milih dhuwit, kon minta dadi raja. Kata Nabi, andai saja kamu bisa, ya ini bahasa umumnya yang sudah umum, seandainya kalian bisa memberikan hadiah matahari ya, di tangan kanan dan bisa memberikan hadiah rembulan di tangan kiri, ya, dengan syarat, dengan catatan agar aku tidak lagi berdakwah tauhid, aku nggak akan sudi melepasnya. Dan kalian tidak akan mampu memenuhi syarat itu. Jangankan wanita, jangankan harta, ya, jangankan kekuasaan biasa. Seandainya kompensasinya ini kan transaksi, ya. Seandainya kompensasinya itu kamu bisa memberi saya matahari, bisa memberi saya rembulan, misalnya, dan itu mustahil. Itu aja aku nggak mau nurut. Gak mau menerima tawaran toleransi model begitu. Itu disebut militan apa mboten? Secara bahasa bisa disebut militan gak Nabi? Militan tidak? Fundamental enggak? Beliau sangat militan. Disebut fanatik enggak? Kalau itu fanatik itu berpegang teguh tidak mau ditawar-tawar, ya Nabi fanatik, Nabi militan, Nabi fundamental, bergerak berdasarkan fundamennya, pondasi agamanya, tidak berdasarkan kepentingan pribadinya, nggak bisa dibelokkan. Jamaah sekarang jadi seperti itu. Nah kita umat Islamnya harus begitu kalau ingin mendapatkan sebagian dari keutamaan yang Allah berikan, kemenangan yang Allah berikan, harus punya bagian itu syaratnya. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nabi membawa huda dan dinul haq, kita pun harus begitu, membawa huda dan dinul haq. Baru nanti hasilnya ada kemiripan. Liudhhirahu ala dini kulli. Allah sudah mencanangkan, mendeklarasikan Allah akan memenangkan agama Islam di atas semua agama. Di atas semua agama. Suka atau tidak suka. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang musyrik nggak suka. Pasti nggak suka. Yang tadi walaupun orang kafir nggak suka. Di sini walaupun orang musyrik nggak suka. Tetap akan terjadi apa yang Allah tetapkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan
tertinggi dan tidak ada yang mengungguli. Itu sudah berakhir, sudah berlaku. Berakhir atau tidak berakhir. Masih ada janji Allah yang lain. Itu akan terjadi pada umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya. Yaitu agama Islam di akhir zaman. Yang Allah mengatakan bahwasanya la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Itu janji Allah di akhir zaman melalui lisan Nabi. Dan itu pasti. Islam ini akan sampai di mana malam sampai ke sana. Di mana siang sampai di sana. Di mana tempat kok ada siang, kok ada malam, Islam akan sampai di sana. Suka atau tidak suka. Di mana ada rumah, mau dari gubuk, dari batu, dari istana, dari ijuk, dari tenda, Islam masuk ke sana. Pasti penghuninya Muslim. Wah, itu luar biasa, Pak. Karena itu sampai sekarang berkembangnya Islam di luar negeri itu luar biasa. Bahkan luar negeri itu yang baru masuk Islam militansinya kalah kita. Kepingin bukti kalahnya. 9 jamaah haji dari Inggris yang jenggotnya lebih panjang dari jenggot kita, itu naik haji sepeda ontel. Dari Inggris itu ya mengayuh sepeda melewati 17 negara. Yang dilalui dari rintangan dan tantangan tidak mufakat. Perubahan cuaca, panas, dingin, kemudian tantangan alam yang lain, hewan buas, ular dan lain-lain. Belum lagi urusan ya dengan negara-negara itu. Itu dilalui karena cinta kepada Allah dan Rasul dan ingin sholat di Masjidil Haram, ingin haji. Luar biasa itu Pak videonya disambut di Saudi itu. Haji tahun ini. Perjalanannya 6.000 kilometer kira-kira. Naik sepeda 6.000 kilometer. Ditempuh dalam waktu 60 hari. Ya sama rata-rata piro kecepatannya. 6.000 dibagi 60 hari gitu. Mbo piro? Sekarang aku sama ngitung dhewe wae. Itu 60 hari. Subhanallah, luar biasa, subhanallah. Itu kalau bukan iman yang kuat kan nggak bisa. Itu kan militan namanya. Itu orang militan. Kalau kita dari Indonesia bagaimana? Sebenarnya saya itu sanggup saja saya itu ya. Cuma nggak ada temannya. Saya udah sering ngomong dari dulu sebelum ada peristiwa ini. Iso nggak ya? Ya apa ya carane haji teko Indonesia? Mbok numpak sepeda, mbok numpak mobil darat langsung. Ya apa cara ngurusi? Iso nggak ngurusi? Itu aja saya kalau ada yang pengalaman, kalau secara fisik keinginan kita berani. Bismillah. Kalau jalan kaki masih ada. Dari India jalan kaki haji itu. Masih ada. Orang-orang yang hebat itu ya. Nah jamaah sekalian rahimahullah, kalau orang itu punya keimanan seperti itu, ya apapun yang mustahil seperti mustahil itu terwujud semua. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Tapi kalau kita masih selalu manut sama kafirun, sama musyrikun, ya nggak bisa gimana menang wong kita memang rela jadi buntutnya. Yang selalu di depan yang mereka, kan mereka kepalanya. Nggak mungkin nyalep gimana wong kita buntutnya kok nyalep. Tapi kalau mandiri berdiri sendiri dengan agamanya, kita bisa nyalep. Apa yang nggak bisa disalep? Nah itu kan butuh militansi. Butuh keimanan, butuh fanatisme yang dalam bahasa Al-Quran namanya i'tisom bihablillah. Namanya dalam hadis itu tamasuk. Ya. Berpegang teguh gitu. Namanya istiqomah.
Taib. Ini berarti kita bicara ini iman-iman yang Masya Allah ya. Iman yang betul-betul berkualitas gitu. Iman yang ideal. Lalu berarti mukmin, lah mukmin sejati itu apa? Baik, setelah ini kita tanya ya. Walaupun ini sebagian penjelasan karena terkait waktu juga. Kalau itu pengertian iman, lalu siapa orang mukmin? Menurut Quran, kan kita bilang konsep dalam Islam. Maka kita nggak perlu ngarang. Iman menurut Quran apa? Mukmin menurut Quran itu siapa? Gitu. Jadi memang ketika mahasiswa teologi itu menghadap dan dia minta konsep dalam Islam, tak bilang betul ini bukan konsep saya, bukan konsep bukan konsep saya Abu Hamzah pribadi, ini konsep Islam. Siapapun orang Islam yang membaca ayat ini ya pasti begitu, pemahamannya sama. Jadi langsung dari Allah dan Rasul. Kalau kafir itu apa? Ada ayatnya. Kafir itu apa? Kufur itu apa? Iman itu apa? Mukmin itu siapa? Gitu. Sekarang orang mukmin, siapa sih orang yang disebut mukmin? Kalau tidak begini maka disebut kafir. Ini ada dalam surat Al-A'raf 156, 158. Yang begini mukmin, yang tidak begini kafir. Kan dia minta konsep kafir apa? Waktu itu ketika rame-ramenya tidak boleh nyebut orang kafir dengan kafir, harus dengan non muslim. Itu sababul wurudnya dulu itu. Ya. Ya. Akhirnya mukmin kalau menurut Al-Qur'an Al-A'raf 156 sampai 158. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Aku akan menulis rahmatku itu, aku menetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa, membayar zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa orang-orang yang beriman dengan ayat kami itu? Yang kalau tidak begini maka dia kafir, itu siapa? Alladzina yattabi'una ar-rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi, buta huruf. Alladzi yajidunahu, yang mereka menemukan keterangan tentang Muhammad ini maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka ahli kitab, fit Taurat wal Injil, ada di Taurat, ada di Injil. Enggak percaya, delaan. Itu orang mukmin.
Yang ngikuti Nabi Muhammad mukmin, tidak mengikuti kafir. Tugasnya Muhammad ya'muruhum bil ma'ruf, memerintah yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, melarang yang mungkar, wa yuhillu lahum thayyibat, menghalalkan yang thayyib-thayyib, wa yuharrimu 'alimul khaba'is, mengharamkan yang khabith-khabith. Yang busuk, yang keji, yang kotor, yang najis, yang buruk, khabith. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Muhammad itu ajarannya meringankan, akan melepaskan, akan membuang beban-beban berat dan belenggu-belenggu yang telah membebani mereka. Jadi hukum-hukumnya itu lebih ringan dari umat terdahulu. Itu ajaran Islam. Falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Muhammad Nabi yang ummi ini, wa azzaruh, dan mendukungnya, memuliakannya, wa nasaruh, dan menolongnya, wattaba'u nura alladzi unzila ma, dan mengikuti Al-Qur'an, cahaya yang diturunkan bersama Muhammad itu, ulaika humul muflihun, itulah orang yang selamat. Itu orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang masuk surga, yaitu Qul, katakan Muhammad, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, hai seluruh umat manusia, aku ini utusan Allah kepada kamu semua. Baik yang punya agama atau tidak punya agama, baik yang Yahudi, Nasrani atau yang animisme, dinamisme, semuanya. Di seluruh dunia, mau di Arab, mau di Indonesia, mau di mana. Utusan Allah. Siapa Allah? Allah yang punya langit dan bumi, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali cuma Dia. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka karena itu berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, yaitu sang Nabi yang buta huruf. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang mana Nabi Muhammad itu beriman pada Allah dan beriman dengan seluruh firman-Nya. Wattabi'u, ikutilah Muhammad, ittiba'lah dengan Muhammad, la'allakum tahtadun, supaya kalian dapat hidayah. Ayat-ayat ini saya terangkan, saya ajarkan, saya dakwahkan kepada mahasiswa teologi. Dari awal sampai akhir yang saya sampaikan ke sampean, tak sampaikan ke mereka. Itu konsep iman dalam Islam. Bukan menurut saya, menurut Quran. Saya cuma karena orang mukmin yang imani Quran, saya tahu tempatnya lebih dulu, tak kasih tahu ini loh iman Islam. Kalau nggak begini kufur. Ini baru mukadimah. Ya, makanya waktu itu mukadimah, karena kita panjang waktunya sampai duhur. Saman kan nggak sebentar, berarti saman cukup dapat mukadimahnya saja. Tentu menarik ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini yang dibawa Nabi Muhammad, tinggal kita ucapkan aja, dipelajari, diimani, dikuasai, kemudian dikomunikasikan. Ya ini nggak ada lagi, nggak lebih. Kita menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Orang nggak mau nego sama kita, nego gimana? Ini bukan milik kita, ini milik Allah. Status sampean dan saya ini sama, sama-sama dituntut seperti ini. Nah, dari sini walaupun belum secara khusus saya membahas konsep kafir, sudah tahu iman itu apa, mukmin itu siapa, yang kafir itu siapa, gitu loh. Mau disebut lah ayatnya walau karihal kafirun, ya kafirun ya kafirun. Ya memang terjemahnya walau karihal non muslim, nggak boleh lah ya. Tapi ayatnya kafirun gitu. Baik, alhamdulillah. Sampai di sini, coba ada pertanyaan, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman sekarang ini fenomenanya yang berubah syirik karena mengikuti ajaran-ajaran ustaz-ustaznya, Ustaz. Gimana tanggung jawab? Karena mengikuti ajaran ustaz-ustaznya. Gimana tanggung jawab mereka, Ustaz? Ya. Ada sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Ya.
Karena Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnah hasanah. Nah, itu pahala jariah. Tapi man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, itu yang dosa jariah. Artinya memang yang ditulis dalam buku kita itu bukan hanya amalan yang langsung kita kerjakan, tapi dengan seluruh pengaruhnya. Kalau kita ngajarkan yang baik, selama ajaran ini berpengaruh, pahala terus mengalir secara otomatis. Otomatis, tidak perlu diniatkan, nggak perlu dilafatkan, otomatis. Begitu pula kalau kita ngajarkan yang tidak benar atau bertentangan dengan yang benar, maka akan ada tanggung jawab yang mengalir terus. Ya. Tapi kalau tidak ada kaitannya, maka itu nafsi-nafsi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang memikul dosa orang lain. Kalau ada dosa mengalir, itu ada kaitannya dengan dirinya masalahnya. Ada kaitannya dengan dirinya. Jadi tidak mendolimi orang lain dan tidak mengurangi dosa jatah orang lain. Ya, dari berarti ada beberapa hal di situ. Yang pertama, kita harus hati-hati dalam berdakwah. Jangan mengajak kepada yang salah, karena resikonya besar. Kalaupun kita akhirnya tobat, nah untuk tobatnya kan berat juga. Gimana caranya memperbaiki apa yang sudah kita rusak dulu? Kan nggak bisa ketemu semua, kan berat. Itu resiko berat. Ya, resiko itu berat. Dari situlah maka ilmu sebelum dakwah, ilmu dulu. Kalau yang kedua, ya masih dalam yang pertama ini, Rasulullah SAW juga sudah menerangkan tentang adanya ulama-ulama su. Ulama su itu adalah fenomena umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, di dalam ahli kitab itu banyak ulama su. Ulama su itu memakan harta manusia dengan batil, menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, atau menutup menyembunyikan ajaran Allah. Itu kan ulama su semua. Untuk apa? Untuk menukar dengan uang, dengan harta. Artinya ketika ada ulama su di umat terdahulu, itu juga ada di umat kita. Maka kita harus hati-hati. Sebagaimana yang sudah pernah diperingatkan oleh Nabi, bahwa yang aku khawatirkan adalah a'immatun mudillin. Yang paling aku khawatirkan mengenai umatku itu para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Nah, artinya kita wajib hati-hati jangan sampai masuk ke dalam bagian itu atau terkena itu. Yang kedua, juga hati-hati sebagai umat, sebagai masyarakat, hati-hati dalam memilih guru atau dalam belajar ilmu agama. Karena ilmu itu adalah yang kita imani dan kita amalkan, ya. Jadi al ilmu din, ilmu itu agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihatlah kamu ngambil agama dari siapa, gitu. Jadi harus ya memenuhi kriteria dari sisi ilmunya. Ilmunya adalah dia mumpuni sesuai dengan yang diwariskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti ulama-ulama ahli hadis, ahlu sunnah, kemudian akhlaknya bagus, kan itu kriterianya, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, akhlaknya bagus, baru kita ikuti. Ya kalau tidak, ya harus hati-hati, dihindari. Beli buku juga begitu, hati-hati. Buku yang memang direkomendasikan karena mengikuti Quran Sunnah, manhaj salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama madhab yang ahli hadis, atau ini orang-orang yang hanya mendahulukan fanatik atau fanatisme buta, gitu. Kan ada yang begitu, ada yang fanatisme buta. Oleh karena itulah nanti insya Allah mudah-mudahan bisa nanti kita bedah buku itu. Kami menerbitkan buku sekarang hari ini, besok insya Allah naik cetak, mungkin seminggu sudah ada sebagian yang jadi, karena memang targetnya kita bawa pameran ke Jakarta. Judulnya Manhaj Salaf, Jalan Kebenaran dan Keselamatan. Yang nulis itu Al-Imam Abu Syama Asy-Syafi'i, wafat tahun 665 Hijriah.
ulama Syafi'i yang tingkat mujaddid pembaharu Islam abad ke-7 Hijriyah di kota Suria Damaskus. Beliau adalah pimpinan Darul Hadis Al-Ashrafiyah sebelum Imam Nawawi. Beliau pemimpin Syekhul Islam yang ketiga, Imam Nawawi yang keempat. Ya, di lembaga yang sama itu. Nah, beliau yang punya kitab itu kemudian disyarah dalam daurah oleh Syekh Dr. Akram Ziyad Al-Faluji Al-Falastini, ulama dari Palestina, murid Al-Albani. Ya, dalam daurah berarti diikuti oleh Ustadz se-Indonesia. Nah, termasuk saya. Kemudian saya terjemah bukunya, saya ambil syarah dari daurah itu, saya terjemah. Lalu masih saya komentari lagi. Jadi ada 3 orang. Ya, matannya itu oleh Imam Abu Syamah, syarahnya oleh Syekh Dr. Akram Ziyadah. Kemudian catatan dan komentar-komentarnya oleh saya. Terjemahan dan catatannya oleh saya. Itu sangat bagus, bisa menyemangati kita untuk belajar agama dan termasuk memberikan acuan. Acuan-acuan kalau belajar apa, bagaimana, kepada siapa, itu ada di buku itu. Ya, mengikuti Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan buku ini dan memberkatinya. Allahumma amin. Baik, seperti itu. Nah, fadal. Bismillah. Apa berhukum selain dengan hukum Allah Ta'ala termasuk kafir? Nah, itu masalah-masalah yang memang fitnah akhir zaman, masalah besar. Jawabannya secara singkat, bisa kufur kecil, bisa kufur besar, tergantung kondisinya, kondisi orang, tergantung kondisi orang itu. Bisa kufur besar, bisa kufur kecil, tergantung kondisinya. Berarti kalau kita mau menghukumi harus tahu kondisi orang itu. Kondisi apa? Kondisi seperti yang diterangkan oleh para ulama salaf, yaitu tawaffurus syurut wantifaul mawani. Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Kalau syarat-syarat untuk dihukumi kafir itu ada, apakah kafir kecil, apakah kafir besar, kan tergantung itu kan. Kemudian tidak ada penghalangnya untuk divonis ini dan itu, ya sudah, ya berarti berjalan. Jadi kalau secara syar'i cukup itu aja, cukup kufur. Kufur apa? Bisa kecil, bisa besar, tergantung sampean ya apa. Oleh ngelakoni, oleh ngelanggar kan. Kalau seseorang itu meyakini bahwa hukum Allah, ada hukum Allah, ada hukum manusia. Hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Napa hukumnya? Berarti kan hukum kafir besar. Kufur besar. Karena dia meyakini, kenapa sama ikut hukum ini? Kok enggak hukum Islam? Ya karena hukum ini lebih baik daripada hukumnya Allah. Apa hukumnya Allah? Kan kufur. Apa ada yang begitu? Ya ada, tergantung orangnya. Memang orangnya yang begini apa yang bagaimana gitu. Ya, itu contoh kufur besar. Kalau kufur kecil misalnya, dia tetap meyakini ini tidak boleh, ini dosa, tapi apa ya, aku kepingin nyelamet, no, aku diancem. Kon lek gak mutus nong ini kon, tak pateni wong tuamu, misalkan. Secara zahir bisa disebut dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Cuma faktornya setelah diselidiki, karena diancam kalau enggak dibunuh ayah ibunya misalnya. Atau yang lain, pokoknya dia ketakutan, takut akhirnya manut. Orang tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Taunya saya memutuskan ini, tidak. Dia milih selain hukum Allah. Dalam kondisi seperti itu. Ini kufur kecil apa besar? Kufur kecil.
bukan kufur besar. Makanya kan tergantung dari kondisinya. Taib. Sama dengan sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah demi selain Allah, maka telah kafir atau musyrik. Kafir apa Ustaz? Tergantung. Bisa kecil, bisa besar. Secara umum kecil, sampai ada bukti besar. Contohnya besar. Kalau dia misalkan, katakanlah orang Indonesia bersumpah, aku bersumpah demi matahari. Orang Indonesia, Muslim Indonesia bersumpah, aku bersumpah demi matahari. Pertanyaannya, ini kufur apa syirik? Atau syirik? Sudah kufur dan syirik atau belum? Ya, kalau sabda Nabi kan kufur atau syirik ya. Iya, dua-duanya, bisa dua-duanya. Oke. Pertanyaan berikutnya, besar apa kecil? Kufur besar apa kecil? Nah, kaidahnya kan tergantung tadi. Maka harus tahu data kan. Orang ini mengagungkan matahari enggak? Kalau dia mengagungkan matahari, kufur besar. Kalau tidak terlalu mengagungkan matahari, karena tidak pernah dilihat dalam jejak rekamnya, dalam rekam jejaknya, bahwa dia mengagungkan matahari. Pernah mengagungkan matahari? Tidak pernah. Dia cuma ya lata-lata aja. Pernah dengar di film, di apa ya, oh dia bersumpah itu demi matahari. Aku bersumpah demi bumi, demi matahari. Cuma ngikut-ngikut. Kufur, karena sudah disebut kufur sama Nabi. Masalah besar engkau dhisik, memenuhi syarat besar enggak? Enggak, kecil. Dia belum murtad, tapi melakukan salah satu cabang kufur. Tapi kalau dia itu sejarahnya seperti orang Jepang pindah ke Indonesia. Dia memang budayanya dari dulu mengagungkan matahari. Masih dibayang-bayangi oleh latar belakang budaya Sintunya itu ya. Saya bersumpah demi matahari. Wah, ini dia mengagungkan betul matahari. Maka kufur akbar. Itu sudah contoh, bisa yang lain ya. Pokoknya orang ini mengagungkan tidak. Kalau sangat-sangat mengagungkan bisa menjadi kufur akbar. Jadi berhukum kepada Allah adalah termasuk cabang kufur. Berhukum kepada selain hukum Allah termasuk cabang kufur. Kalau orang itu melakukan karena hubbud dunia murni dan dia merasa bersalah, kufur kecil. Kalau dia menghalalkan dan meyakini itu lebih baik daripada hukumnya Allah, ya kufur akbar. Makanya secara mutlak-mutlakan tidak bisa. Mutlak kecil tidak bisa. Mutlak besar ya tidak bisa. Hah? Lah ya makanya itu kan tergantung masing-masing orangnya. Dia kalau punya syubhat, saya mulai kecil sampai umur 60 tahun tidak ada yang menegur saya bersumpah demi ini, demi itu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada. Ya saya nggak tahu. Nah orang nggak tahu masa dimurtadkan, kan nggak bisa. Nah itulah yang dimaksud dengan harus terpenuhi syarat. Karena vonis itu kan putusan hukum. Nah putusan hukum kan menurut sendiri takon Pak Bayu ini advokat ini kan mesti ada pertimbangannya macam-macam. Makanya sampai sidang itu berhari-hari, berpuluh-puluh hari kan untuk mengumpulkan pertimbangan. Sama manusia begitu menghukumi ini kufur apa enggak kufur, besar apa kecil. Ya harus banyak masukan, pertimbangan. Supaya tidak salah, supaya tidak zalim gitu.
Kalau dari sisi Ustadz, apakah ada di antara umat Islam yang melakukan kesyirikan, kekufuran, murtad? Ya banyak. Dalilnya ya banyak, dalil Qur'annya, dalil hadisnya, dalil ijma'nya, dalil faktanya. Pertanyaannya apa? Ada umat Islam. Tadinya Islam biasa-biasa. Tiba-tiba menjadi pengikut nabi palsu. Ada enggak? Ada. Islam ustadz khotib di mana-mana. Tiba-tiba matinya dikremasi apa? Ya Hindu atau Buddha. Ada enggak? Loh kan ada. Siapa bilang enggak ada? Makanya ada peringatan-peringatan itu dari Allah dan Rasulnya. Termasuk misalkan, jangankan kita, Nabi aja diperingatkan. Lain asrokta layah batonna amaluk. Wala takunana minal khasirin. Artinya kekufuran dan kesyirikan itu terjadi. Siapa yang mengatakan umat Islam tidak ada yang melakukan kemurtadan, artinya maksum, ya salah besar. Salah besar. Termasuk nanti menjadi pengikut Dajjal. Umat Islam menjadi pengikut Dajjal. Banyak enggak? Banyak nanti ketika keluar. Makanya Nabi memperingatkan, kalau umat Islam itu tidak ada yang murtad, yang kufur, yang syirik, ngapain diperingati? Pokoknya begitu masuk Islam maksum. Kan enggak ada yang begitu. Wong iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, bahkan bisa hilang. Bisa murtad. Taib. Ya soalnya terlalu banyak simpang siur. Jadi termasuk ada yang sampai punya pemahaman bahwa sudah nggak usah takut, nggak ada, udah dijamin nggak akan murtad orang Islam, nggak akan kafir umat Islam. Berarti sekarang yang harus diwaspadai orang yang mengatakan umat Islam mungkin murtad, mungkin kafir. Nah itu kan bahaya. Jadi ini dibalik-balik ya Pak sih. Kita ini kan harusnya memberi nasihat kepada umat. Ya kalau Nabi itu basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan, sama. Apa yang disampaikan Nabi zaman itu kita sampaikan zaman sekarang. Ayat yang berlaku zaman itu berlaku sampai zaman sekarang, sampai kiamat. Sama persis. Apa yang pernah membuat murtad di zaman Nabi, ngikut Nabi palsu juga terjadi di zaman. Bahkan hari kiamat itu Nabi palsu tambah banyak. Sebelum kiamat ada 30 Nabi palsu. Sama. Berarti kan kita harus perkuat iman, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai masyarakat itu kemudian dibodohkan dengan cara, wis nggak perlu belajar, mempeng-mempeng, pokoknya wong syahadat swarga wis. Loh kan bahaya. Syahadat swarga, ya lek syahadat swarga, syahadat terus meninggal. Kan ada juga namanya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mulai dari maksiat, dosa sampai murtad itu ada. Nah itu yang harus kita luruskan informasi-informasi itu dan kita kuatkan, kita tekadkan diri kita untuk keistiqomahan. Nah. Assalamualaikum. Saya seorang akhwat, saya sedang taruh dengan ikhwan yang bermangkat salah. Tapi belakangan ini beliau futur sampai berani meninggalkan sholat besar. Apakah taruh ini disudahi atau bagaimana Ustaz? Oh, masih proses dengan ikhwan, malah ikhwannya diketahui futur ya. Saya masih ikut hadir secara fisik, belum hadir secara rohani. Justru ketika kita mengikuti salafus soleh, ya, manfaat pertama dari diri kita itu kita tidak mengenal namanya putus asa. Kenapa? Imannya benar. Lalu yang dipelajari rukun iman. Rukun iman yang terakhir rukun iman pada takdir. Ketika itu diajarkan dengan benar, Qur'annya dibaca, hadisnya dibaca, bukan hanya dengan pendekatan ilmu kalam. Contoh-contohnya sudah ada. Lah kan tinggal mengamalkan. Masa orang imannya orang yang tidak belajar ya rukun iman secara ahlus sunnah itu kemudian lebih kuat daripada yang belajar? Kan gak mungkin. Nah berarti kalaupun itu disebut sebagai sudah ngaji secara fisik. Belum ngaji secara rohaninya.
Lah iya kan pakaian kan bisa dibeli. Beli dijahitkan, dipotong, tukang jahit, Pak ini Pak di atas mata kaki, nggih gini. Kan sehari bisa. Tapi kalau soal adab, akhlak, keimanan ndak bisa. Nggak bisa saat begitu. Ya kecuali bitaufikillah itu lama. Nah, makanya disebut berarti kembali di situ hadis Nabi yang berlaku. Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fazawiju. Kalau datang kepada kamu melamar seorang pemuda agama bagus, akhlak bagus. Nah, kalau yang futur itu bagus enggak? Yang enggak bagus. Ya jangan dilanjutkan. Jangan hanya karena bendera, karena seragam, karena sablon, di sablon gawedi teko ngarep salafi. Teko mburi ahlu sunnah. Misalnya, kan manfaatnya sablonan iku nggih. Agama itu di hati. Lah gimana mau diikuti, dia baru mimpin dirinya sendiri aja udah putus asa. Belum diikuti sama istri, lah gimana? Jadi menilai, ya itu bagus. Itu termasuk contoh menilai agama. Jadi tidak sholat, futur, itu agama berarti jelek agamanya. Tapi Ustaz, dia itu ngaji sama sampean lo, masih ngaji nang aku. Ya masih ngaji nang aku bagian gawak mik. Lek gak sholat ya elek aja dirabekno lah ngoten deh. Nah, itu begitu cara menilai agama apik apa enggak apik, salate, akhlake. Nggih, termasuk keimanan itu putus asa apa enggak, dia tanggung jawab apa tidak. Kalau dia tanggung jawab, ridho, zuhud, ya kan orang hebat itu. Itu yang dicari, jangan nyari yang dia sudah mapan ekonomi, jangan. Itu jangan menjadi faktor penentu. Boleh sebagai informasi tambahan, pertimbangan awal, tapi penentu adalah agama dan akhlak. Dia mapan ekonomi ternyata enggak mapan akhlaknya. Waduh ya apa kate dadi pemimpin gitu. Malah bisa semena-mena. Karena merasa punya uang, repot sama tambahan. Jadi sebaiknya ya tidak dilanjutkan kalau itu kondisinya. Silakan taubat dulu, taubatan nasuha. Ya. Baik. Kiranya cukup, Masya Allah, Alhamdulillah, berarti memang ini suasana peringatan Hari Raya betul, ya meriah, kita senang, bersyukur atas kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah kita bisa mendapatkan kebebasan untuk ngaji, untuk ikut berkiprah di negeri ini, ikut membangun yang baik, bergabung dengan anak bangsa lain yang semangatnya sama, membangun, mengembangkan yang baik-baik, mengatasi kekurangan-kekurangan dan keprihatinan-keprihatinan di sana sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita, menuntun, membimbing, melindungi, tetap berada dalam iman yang baik, ilmu yang baik, amal yang baik, dan bisa berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma amin. Dan semoga negeri kita dibebaskan oleh Allah dari perpecahan, dari kehinaan, dari penindasan, dari penjajahan dan lain-lainnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.